Pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga ruang kota yang menyimpan sejarah dan dinamika kehidupan sosial. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan melihat contoh pasar tradisional yang berubah menjadi pasar terbesar, yaitu adalah Pasar Tanah Abang, yang akan kita lihat dari beberapa perspektif sudut pandang konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Halo sobat, kembali lagi. Oh iya, kalian pernah nggak ke pasar bersama ayah atau ibu? Pasar adalah bagian dari kehidupan kita yang paling dekat. Di pasar kita bisa membeli makanan, pakaian, dan juga bahan-bahan pokok lainnya. Namun kalian tahu nggak kalau di pasar kita itu juga bisa belajar loh, yaitu salah satunya belajar konsep-konsep dari ilmu pengetahuan sosial. Yuk kita cari tahu. Pasar Tanah Abang adalah pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara yang terletak di Jakarta Pusat. Pasar ini dikenal sebagai surga belanja yang menyediakan berbagai kebutuhan busana, aksesoris, pernak-pernik yang bervariasi harganya. Mudah diakses menggunakan transportasi umum seperti KRL dan juga Transjakarta. Pasar ini mempunyai sejarah panjang dari tahun 1735 yang akan kita bahas nanti. Pasar ini menjadi tujuan bagi pedagang dan juga pembeli dari berbagai daerah. Jika dilihat dari sudut pandang geografis, Pasar Tanah Abang merupakan bagian dari ruang kota. Letaknya strategis serta dapat memudahkan dalam mengakses transportasi umum, memudahkan dalam mobilitas manusia serta barang. Pemanfaatan ruang di sekitar Pasar Tanah Abang menunjukkan adanya interaksi antara manusia serta lingkungannya. Pasar Tanah Abang sudah ada sejak masa kolonial Belanda loh sobat. Dibangun oleh Justinus Fick pada tanggal 30 Agustus 1735. Justinus Fick mendirikan Pasar Tanah Abang atas izin dari Gubernur Jenderal Abraham Partas. Izin yang diberikan pada saat itu adalah untuk berjualan tekstil serta barang kelontong saja, dan hanya buka setiap hari Sabtu. Oleh karena itu, pasar ini disebut sebagai Pasar Sabtu. Pasar ini mampu menyaingi Pasar Senen yang dibangun oleh Walter Freden yang sudah lebih maju dahulu. Kemudian, Pasar Tanah Abang pada tahun 1740 mengalami peristiwa geger pecinan, yaitu pembantaian orang-orang Tionghoa, perusakan harta benda, termaksud Pasar Tanah Abang itu sendiri diporak-porandakan dan dibakar. Pada tahun 1881, Pasar Tanah Abang kembali dibangun dan yang tadinya dibuka pada hari Sabtu kini ditambah menjadi hari Rabu, sehingga Pasar Tanah Abang dibuka 2 kali dalam seminggu. Pasar Tanah Abang terus mengalami kebaikan hingga akhir abad ke-19, dan bagian lantainya mulai dikeraskan dengan pondasi adukan. Pada tahun 1913, Pasar Tanah Abang kembali diperbaiki. Pada tahun 1926, pemerintah Batavia membongkar Pasar Tanah Abang dan diganti bangunan permanen. Di sekitaran pasar juga terdapat tempat parkir untuk gerobak dan kuda, serta toko makanan dedek kuda, dan sebuah gang yang terkenal, yaitu Gang Madat. Lalu, pada zaman pendudukan Jepang, pasar ini hampir tidak berfungsi dan menjadi tempat tinggal para gelandangan. Kemudian, Pasar Tanah Abang semakin berkembang setelah dibangunnya Stasiun Tanah Abang. Di tempat tersebut, mulai dibangun tempat-tempat seperti Masjid Al-Makmur dan Kelenteng Hock Tek Junction. Yang keduanya sudah seusia dengan Pasar Tanah Abang. Pada tahun 1973, Pasar Tanah Abang sudah diremajakan, diganti dengan 4 bangunan berlantai 4 dan sudah mengalami 2 kali kebakaran. Yang pertama pada tanggal 30 Desember 1978 di Blok A, dan yang kedua menimpa Blok B pada tanggal 13 Agustus 1979. Pada tahun 1975, tercatat sudah kiosnya ada sebanyak 4.351 buah dengan 3.016 pedagang. Dari pasar tradisional sederhana, kini berkembang menjadi pusat perdagangan besar hingga terbesar se-Asia Tenggara. Perubahan ini menunjukkan adanya proses sejarah dan keberlanjutan fungsi pasar dari pasar itu sendiri. Oke, tadi kan kita udah bahas ya tentang sejarah dan juga letak geografisnya. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi sosial atau dinamika kehidupannya.
Di Pasar Tanah Abang juga menjadi ruang sosial. Di sini terjadi interaksi sosial antara pedagang, pembeli, serta pekerja pasar. Dinamika sosial ini mencerminkan nilai kerjasama, toleransi, serta saling menghargai. Aktivitas di pasar ini menjadi mobilitas sosial di mana individu melalui kerja keras serta strategi bisnis dalam meningkatkan status ekonomi serta sosial mereka. Nah, sobat, tadi kita udah belajar banyak hal ya, dan kita juga udah tahu tentang banyak hal. Melalui Pasar Tanah Abang, kita dapat belajar nih bahwa ruang kota itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Ia dipengaruhi oleh sejarah dan aktivitas sosial manusia di dalamnya. Inilah yang menjadi kajian penting dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Contohnya seperti Pasar Tanah Abang, bukan hanya tempat jual beli, tetapi ia juga bisa menjadi ruang belajar ilmu pengetahuan sosial. Dengan kita memahami konsep-konsep dari sudut geografis, sosial, serta sejarahnya, kita dapat lebih menghargai lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus bisa belajar dari lingkungan di sekitar kita. Oke, jadi kita tahu ya, kalau misalkan belajar itu bisa dari lingkungan sekitar dan di mana saja. Jadi jangan lupa ya, kita kapan-kapan belajar lagi. Bye-bye!